Bagaikan seekor kelinci kecil. Bab 37. Perutnya menjerit, sangat lapar. Dari tadi malam hingga penyiksaan saat ini, Yuki merasa tubuhnya sudah akan runtuh. Menggerai rambut panjang yang baru saja dicuci, Yuki membuka lemari baju. Lemari penuh dengan pakaian yang paling modis dan indah. Raihan sangat murah hati pada wanita. Tampaknya rumor ini memang benar. Yuki tersenyum dan mentertawakan dirinya sendiri. Dengan asal mengenakan rok putih yang sederhana, Yuki berjalan turun ke ruang makan, bersiap untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Aneh, tidak ada orang di dapur. Bik Siti dan lainnya juga tidak tahu kemana, sangat sepi. Yuki menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Membuka kulkas. Bahan-bahannya sangat lengkap, semuanya tersedia. Kalau begitu, dia masak mie saja untuk dimakan. Itu akan lebih cepat. Dia sudah sangat kelaparan. Mengeluarkan beberapa udang besar, mengupas kulitnya, membersihkan udang, mencuci jamur segar hingga bersih, dan dimasak dalam air mendidih bersama dengan udang. Memasak telur tomat orak-arik, kemudian di panci lainnya memasak mie. Setelah telur tomat orak-arik selesai, memanaskan telur semur yang sudah dimasak di lemari es. Mengangkat jamur dan udang segar. Kemudian merebus beberapa iris selada dalam air mendidih, lalu memasukkan bumbu ke dalam kuah mie. Kemudian memasukkan bahan-bahan itu ke dalam mangkuk kristal besar yang indah. Mengaturnya memakai sumpit dengan indah, dan terakhir menaburkan seledri. Produk akhir itu berwarna-warni, terlihat glamor seperti iklan mie instan. Mencuci tangan hingga bersih, Yuki tidak sabar untuk duduk di meja. Dengan puas memandang mie di depannya, mengambil mie kemudian memakannya. Ketika Raihan berjalan masuk, dia melihat adegan seperti itu. Angin malam yang lembut di malam musim panas meniup tirai putih. Di depan meja yang indah, gadis yang cantik itu sedang duduk. Rambut hitam panjangnya memancarkan kilau cahaya. Cahaya lembut melapisi wajahnya yang putih menjadi makin menawan. Memegang sendok di tangannya, melihat mangkuk yang panas, melihat mie yang sangat lezat itu, dengan puas memasukkannya ke dalam mulutnya. Raihan sengaja memberatkan langkah kakinya. Benar saja, Yuki menolehkan kepalanya. Setelah melihatnya, dia membuka mulutnya dengan terkejut. Setelah diam beberapa saat, dia bereaksi dan seketika melompat. Mungkin karena rasa sakit di bagian tertentu, dia membungkuk dengan wajah pucat. Matanya tiba-tiba dipenuhi dengan uap air. Seluruh tubuhnya menyusut di samping meja. Tampak terkejut dan ketakutan. Sangat berbeda dari penampilannya yang puas tadi. Raihan mengangkat alisnya. Apa yang sedang dimainkannya? Yuki membuka mulutnya terlebih dahulu. Mata besar yang indah itu. Air matanya mulai mengalir turun. Suara itu lemah dan lembut. Presdi Raihan, kamu sudah pulang? Ada rasa ragu di hati Raihan. Berjalan mendekat, mendengus dengan dingin. Apa yang kamu lakukan? Landak kecil yang tajam ini, kenapa berubah menjadi kelinci putih kecil? Yuki menundukkan kepalanya, menutupi ekspresi di matanya, langsung mengaku. Maaf. Suara itu gagap. Raihan mengerutkan kening. Cabai kecilnya ini tiba-tiba menjadi sangat penurut. Dia sedikit tidak terbiasa. Maaf. Kamu melakukan kesalahan apa padaku?
Raihan mengulurkan tangan, mengangkat dagu kecil Yuki. Tiba-tiba, mencengkramnya dengan kencang. Yuki kesakitan. Di dalam hati memaki Raihan ratusan kali. Mesum, dasar gila, dasar kasar. Mulutnya malah memohon dengan menyedihkan. Aku salah. Tolong lepaskan. Sakit. Keraguan di mata Raihan lebih dalam. Apa yang dilakukan Yuki? Mana sifatnya yang tidak mau kalah dan juga tidak pernah menunduk padanya itu? Yuki yang sekarang benar-benar sangat lembut dan patuh seperti kelinci putih kecil. Logika apa itu? Bab 38. Mata hitam yang tajam itu menatap lurus ke arah Yuki. Telapak tangan besar itu mengangkat dagu Yuki dengan keras, memaksanya untuk menatapnya. Kamu salah. Baiklah, katakan padaku, di mana letak kesalahanmu? Yuki menyembunyikan semua ketajaman di dalam matanya. Matanya penuh dengan ketakutan dan kelemahan. Dengan berlinangan air mata berkata pada Raihan, ini salahku. Aku yang tidak cukup baik. Jadi Presiden Raihan bisa begitu membenciku. Kamu tidak menyukaiku. Itu pasti karena aku tidak cukup baik. Raihan tertawa dengan dingin dan mendekati Yuki. Apa ini kata hatimu yang sebenarnya? Mengapa aku hanya mendengarkan kemunafikan? Yuki terkejut, tapi pandangan matanya malah bertambah polos tidak bersalah. Itu adalah kata hatiku. Aku ingat kamu mengatakan bahwa sebagai wanita akan lebih disukai jika lebih patuh. Pandangan mata Raihan seperti tertawa. Kenapa? Kamu ingin menyenangkan hatiku? Dalam hati Yuki merasa lega. Sepertinya strategi berpura-pura menjadi kelinci putih itu efektif. Presiden Raihan, kamu bersedia menghabiskan begitu banyak uang untuk merawat ayahku. Aku bahkan tidak keburu untuk berterima kasih. Yuki berusaha mencoba membuat suaranya terdengar tulus. Jika aku tidak menghabiskan uang untuk merawat ayahmu, aku masih adalah seorang bajingan, penjahat, orang mesum di hatimu, bukan? Raihan melepaskan kekuatan di tangannya. Yuki yang kehilangan sandaran berdiri dengan goyah dan hampir terjatuh. Pandangan mata Raihan dingin dan tidak ada kehangatan sedikit pun. Wajah tampannya itu bahkan menjadi lebih suram. Yuki menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan kalimat yang sudah hampir dia keluarkan. Apa kamu merawat ayahku karena niat baik? Bukankah karena ingin aku menjadi kekasih gelapmu saja, memuaskan hasrat binatangmu? Tahan Yuki, kamu harus belajar menahan. Menyemangati diri sendiri di dalam hatinya, Yuki diam-diam pergi ke sudut yang tidak mencolok. Raihan berjalan ke meja dan duduk, mengulurkan tangan kanannya. Berikan. Yuki merasa bingung. Beri aku sepasang sumpit. Raihan menatap mie yang ada di mangkuk besar kristal di atas meja. Seketika merasa sangat lapar. Tampilan mie itu terlihat sangat lezat. Tidak disangka, Yuki memiliki kemampuan seperti ini. Yuki yang sangat kelaparan memandang Raihan yang memakan mie dengan sangat lahap. Akhirnya bahkan kuahnya juga habis tidak tersisa. Tidak menyisakan sedikit pun untuknya. Setelah Raihan selesai makan, dia dengan puas duduk di sofa. Memakai kemeja beludru hitam, dengan malas membuka dua kancing teratas.
Di wajahnya masih tetap terlihat senyum yang tampan itu. Hanya matanya saja yang dingin, bahkan lebih dalam dari malam yang paling dalam. Melirik sekilas pada Yuki, berkata dengan dingin, "Mulai sekarang, kamu tidak perlu pergi kuliah lagi. Tugasmu di kemudian hari adalah menjadi pelayan pribadiku." Hati Yuki terkejut. Tidak bisa. Dia tidak boleh menyerah akan studinya. Jika dia melepaskan kesempatan untuk kuliah, maka dia hanya akan menjadi tawanan Raihan selama sisa hidupnya. Dia masih memiliki banyak impian yang ingin dicapai. Dia tidak bisa benar-benar menyerah pada dirinya sendiri. Bersedia menjadi burung kenari yang dibesarkan dalam sangkar. "Kumohon, biarkan aku menyelesaikan kuliahku." Mata Yuki benar-benar memohon. Raihan selalu memegang ucapannya. Dia akan melakukan apa yang dia ucapkan. Jika Raihan benar-benar bersikeras tidak ingin Yuki kuliah, maka Yuki tidak punya pilihan. Raihan menaikkan alisnya. "Masakanmu lumayan juga. Terlalu sia-sia jika berkuliah. Di rumah saja dan masak untukku." Logika apa itu? Masakanku lumayan. Apa sia-sia jika berkuliah? Hati Yuki memaki Raihan hingga ke leluhur-leluhurnya, tapi mulutnya masih terus memohon. Gadis bunga pir dengan hujan, dengan lembut memohon. Orang dengan hati yang sekeras batu itu juga melunak. Pandangan mata jahat Raihan menatap Yuki, membara kemudian dingin. Yuki tiba-tiba merasa sekujur tubuhnya kedinginan. Dia dapat menemukan cahaya yang membawa dari matanya.